Selamat malam, kali ini bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kita mau bahas tentang kewenangan absolut dari Tata Usaha Negara atau PTUN ya. Kenapa saya bahas ini? Tentu karena saya masih menemukan adanya ketidakpahaman atau ketidakjelasan atau kurang clear lah kita dalam memahami suatu perkara atau suatu sengketa yang disampaikan oleh ya mungkin ada teman, klien atau apalah. Nah, dan ternyata masih banyak eksepsi-eksepsi tentang kewenangan absolut ini yang akhirnya bisa memenangkan suatu katakanlah perkara atau permasalahan di mana sebenarnya pokok perkaranya itu kalau nggak dieksepsi menang tuh seperti itu. Nah makanya salah satu eksepsi terkait kewenangan absolut ini kita mau bahas ya terkait PT UN. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, jadi kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa ya, itu simpelnya ya. Nah, cuma di sini kita mau lihat tun ya. Tun itu ternyata ada dua, tun umum dan tun khusus. Ya. Ini saya ambil dari salah satu putusan PT UN di daerah timur lah, seperti itu. Ini salah satu pertimbangan hakimnya, majelis hakim. Nah, tun umum itu diatur di Undang-Undang PT UN. Ya. Kewenangan absolutnya adalah PT UN, Pengadilan Tinggi Usaha Negara. Jadi kalau ngajukan gugatan terkait dengan sengketa ya ke situ. Nanti kalau nggak puas banding, nggak puas kasasi dan seterusnya. Tapi di PT UN. Nah ada yang namanya tun khusus, yaitu yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilu kada, baik dari level bupati, wali kota, gubernur, seperti itu. Nah, tun khusus ini objek hukumnya ada dua. Jadi kalau yang dipermasalahkan adalah penetapan pasangan calon, maka dia gugatannya ke PT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi kalau permasalahannya adalah terkait dengan penetapan hasil, maka dia harusnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya, nah ini masih banyak kekeliruan dalam memahami ini. Jadi banyak yang mengajukan masalah pilkada ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ini yang mungkin banyak miss di kita. Jadi kita harus benar-benar paham, kan malu nih kalau orang udah sewa pengacara tapi pengacara itu salah masukin gugatan, itu kan kita yang malu nih. Makanya ini penting ya. Nah, kemudian hal yang lain mau saya sampaikan adalah terkait dengan eksepsi. Ya, kenapa? Karena kalau kita katakanlah melihat ada peluang untuk dilakukan eksepsi, menurut saya ya, lakukan saja eksepsi. Kenapa kalau eksepsi kita diterima, kita nggak perlu pusing lagi mikirin tentang pokok perkara. Ya itu pendapat saya. Kalau mungkin yang lain ya, mungkin ada pendapat yang lain ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, eksepsi yang paling sering dipakai itu apa? Yang pertama adalah ketidakjelasan, yaitu gugatannya kabur atau obscure libel. Ya. Yang kedua biasanya dia menjurus ke masa daluarsa gugatan. Ya. Yang ketiga adalah terkait kewenangan absolut dan atau kewenangan relatif. Nah, biasanya tiga eksepsi ini senjata yang digunakan. Tapi ada eksepsi-eksepsi lain sih. Nah, saya kalau setelah tadi baca beberapa hasil putusan pengadilan, terutama tata usaha negara ya, saya melihat bahwa eksepsi ini cukup penting. Artinya begini, kalau memang
suatu permasalahan hukum kasusnya itu bisa dilakukan eksepsi dan kita confident untuk menang, sebaiknya kita lakukan, ya, seperti itu. Karena apa? Karena takutnya bisa-bisa kita kalah argumentasi dalam pembuktian pokok perkara. Nah, itu kalau pokok perkara itu kan panjang. Ya, cuman di sini saya cuma mau bilang kalau memang bisa dieksepsi, dieksepsilah. Seperti itu. Nah, itu saja ya sharing dari saya. Kenapa saya menyampaikan ini tentu saja bukan bermaksud apa-apa, tapi saya ingin sharing ternyata masih banyak loh yang kita belum memahami dengan benar, dengan baik, apa itu eksepsi absolut, apa itu eksepsi, apa itu kewenangan absolut dan apa itu kewenangan relatif, ya. Banyak juga yang masih belum clear tentang ini masuk tun umum atau tun khusus, seperti itu, ya. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.